Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 rangkaian digital. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang tugas keempat, yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Di sini ada rekan saya, Fatia Almi Zahra, dengan NIM G6401231016, dan saya sendiri, Salsabila Aulia Mulia Putri, dengan NIM G6401231020. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya, yaitu kami diminta untuk mengimplementasikan rangkaian sequence detector non-overlap milli untuk bilangan biner ke 4 bit. Nah, karena kami di sini adalah kelompok 16, maka kami akan menggunakan K sama dengan 0000. Dan kami adalah paralel 1, jadi kami akan menggunakan depth flip-flop. Setelahnya, kami diminta untuk mensimulasikannya dengan logisim. Nah, di sini eh, ada state diagramnya, di mana ada 4 state, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Jadi, di state 00, jika diberi input 1, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu ke 00, dan akan menghasilkan output 0. Jika diberi input 0, dia akan ke next state, yaitu 01, dan akan menghasilkan output 0. Di state kedua ini atau 01, jika diberi masukan 0, maka dia akan ke next state yaitu 10 dan akan menghasilkan output 0. Tapi kalau diberi eh, input 1, maka dia akan kembali ke state awalnya yaitu 00 dan akan menghasilkan output 0. Di state ketiga ini, jika diberi input 0, maka akan lanjut ke next state yaitu 11 dan akan menghasilkan output 0. Lalu jika diberikan input 1, maka dia akan kembali lagi ke state awalnya yaitu 00 dan akan menghasilkan output 0. Dan di state keempat ini, 11, jika diberi masukan 0, dia akan kembali ke dirinya sendiri yaitu 11 dan akan menghasilkan output 1. Lalu jika diberi masukan 1 atau input 1, dia akan menuju ke 00. Jadi final state-nya ada di 00 dan akan menghasilkan output 0. Nah, di sini ada state table-nya. Ini dibuat berdasarkan state diagram yang tadi. Jadi di sini ada empat bagian, yaitu present state, input, next state, dan output. Di present state kami punya A dan B, di input X, next state A, B, dan output Y. Di bagian yang A, B, dan X seperti tabel kebenaran biasanya, yaitu 0000, 1111, yang B-nya 0011, 0011, yang X-nya 01, 01, 01, 01. Nah, di bagian next state ini, sesuai dengan diagram state yang tadi, jika di state pertama 00 dan diberi input 0, maka akan melaju ke next state, yaitu 01 dan akan menghasilkan output 0. Tapi jika diberi input 1, maka dia akan tetap di state yang awalnya, yaitu 00, dan akan menghasilkan output 0 juga. Eh, Lanjut ke state yang kedua yaitu 01. Jika diberi masukan 0, maka dia akan menghasilkan output berupa 0 menuju dan akan menuju ke state berikutnya yaitu 10. Tapi jika diberi masukan 1, dia akan kembali ke state sebelumnya yaitu 00 dan akan menghasilkan output 0 gitu. Dan untuk yang 10, jika diberi input 1, maka akan menghasilkan output berupa 0 dan akan melaju ke state selanjutnya yaitu 11. Jika diberi input 1, maka akan kembali ke state awalnya yaitu 00 dan akan menghasilkan input 0. Lalu di state terakhir yaitu 11, jika diberi output 0, maka dia akan tetap ke dirinya sendiri atau berbalik ke dirinya sendiri yaitu 11 dan akan menghasilkan output 1. Sebaliknya, jika diberi input 1, maka akan menuju ke next state atau ke 00 dan 00-nya adalah final state-nya. Selanjutnya akan menghasilkan output berupa 0. Baik, di sini dari uh, state table yang sudah kita buat, di sini kita buat menggunakan keymap untuk mendapatkan fungsi booleannya. Jadi tadi itu kan ada next state sama ada output. Nah, masing-masing dari next state itu, yaitu A dan B, kita buat keymap dan juga outputnya kita buat keymap. Nah, untuk yang A, T+1 itu next state dari A, yang dimana yang bernilai 1 adalah min term,
2, 4, dan juga 6. Makanya dari situ kita gabungin yang sama dan didapatkan fungsi boolean next state untuk A itu adalah BX aksen plus AX aksen. Kemudian yang selanjutnya yang sebelah kanan itu adalah next state untuk B, di mana dia minterm yang menyala yang bernilai 1 itu adalah minterm 0, 2, 0, 4, dan juga 6. Maka dari itu didapatkan fungsi boolean yaitu B T plus 1 sama dengan B aksen X tambah A X aksen. Kemudian untuk output Y, dia itu yang menyala cuman di minterm 6. Jadi hasilnya itu adalah A B X aksen. Maaf di situ ada kesalahan, seharusnya A B X aksen. Boleh di next. Nah, dari sini kita bisa dapatkan implementasikan pada Logisim. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian atau elemen-elemen apa saja yang ada dalam rangkaian Logisim ini. Jadi di sini itu ada untuk yang sebelah kiri itu adalah input X. Nah, input X yang kita pakai itu adalah input X aksen. Makanya dari itu kita kasih gate node yang berbentuk segitiga itu. Baik, lanjut. Kemudian, untuk input A dan B-nya itu dia ambil dari si D flip-flopnya. Nah, yang kotak-kotak sebelah kanan itu adalah D flip-flopnya, di mana dia tuh bakal ngasih input untuk next state-nya. Jadi, misalnya, kalau misalnya untuk yang AX aksen plus BX aksen, itu dia AX-nya itu disambungin, A-nya itu diambil dari D flip-flop yang bagian A-nya itu. Jadi dia disambungin dan dia disambungin di N-kan juga dengan si X aksen. Kemudian untuk yang B juga, untuk D flip-flop yang bawah itu, dia yang B itu juga disambungkan dengan X aksen. Nah, untuk yang bagian B, karena di sini kita ada bagian B aksen, ada B dan B aksen, maka dari itu yang nyambung itu adalah dari B yang atas dan juga B yang bawah. Dan disambungkan dan di-end-kan dengan X aksen seperti biasa. Kemudian untuk yang di bawah itu, yang ABX aksen itu adalah untuk output Y-nya. Makanya tadi Y-nya itu disambungkan ke lampu LED. Nah, kemudian untuk demonstrasinya akan saya demonstrasikan. Baik, jadi di sini kita akan mulai dari state 0, di mana state 0 itu adalah ini, di sini kita bisa lihat bahwa dia itu state-nya 0. Nah, state 0 kalau misalnya kita kasih input 1, dia nggak ada perubahan. Dia nggak, artinya dia nggak pindah ke state selanjutnya sesuai sama yang ini. Kalau dia dikasih state state 0, 00 dikasih input 1, dia bakal tetap di 00 dan outputnya adalah 0. Kemudian kalau misalnya si state 00 dikasih input 0 dan dia dijalankan, dia bakal menghasilkan next state itu adalah 01. Karena sesuai juga dengan ini, kalau dia dikasih 0, dia bakal pindah ke state selanjutnya, yaitu 01. Dan dia mendapatkan output 0. Makanya di sini Y-nya itu nggak nyala. Nah, selanjutnya kita ganti lagi 1. Nah, kalau misalnya kita ganti 1, untuk yang di 01 tadi, kita kasih 1, dia balik lagi ke 00. Makanya di sini 0 dan 0. Kemudian, kalau misalnya kita kasih 0, dia pindah ke 1 dan kita masih di 0 lagi, dia bakal pindah ke 10. 10 itu yang ini. Nah, 10 kalau kita kasih 1, dia bakal pindah lagi ke state awal, yaitu 0 dan 0. Kemudian kalau dia masih di 00 nih, kita jalanin lagi sampai ke 10. Nah, udah nih, kita ada di state yang ini. Kalau misalnya kita mau pindahin ke state 11, berarti kita kasih output 0, kita jalanin. Nah, kita dapat di next state itu adalah 11. Dan di sini kita menemukan output Y-nya itu adalah 1, jadi dia nyala. Nah, tapi kalau misalnya si ini dikasih um, input 1, dia bakal pindah lagi ke 00 gitu. Baik, kita kembali lagi ke state yang 11 tadi. Nah, tadi 11 ini kalau misalnya kita jalanin terus, tapi nolnya tetap 0, inputnya tetap 0, dia bakal terus-terusan di 11 karena sesuai sama yang di state diagram. Jadi kalau misalnya 11 dia dikasih input 0 tetap
nol nol tetap bakal di satu satu terus. Karena kalau nilai biner itu sebanyak apapun angka nolnya dia bakal bernilainya tetap nol. Jadi masih diterima. Jadi dia masih tetap memiliki output satu gitu. Jadi dia nggak balik ke stage selanjutnya. Kan kalau misalnya dikasih input satu dia bakal pindah ke nol nol. Artinya dia ke reset dan mulai lagi dari awal. Seperti itu. Dan dari implementasi logistik yang sudah kami buat, terbukti bahwa dia itu sesuai sama state diagram sudah kami rancang sebelumnya. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan baik dari jawaban maupun perkataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.